Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di JR Project. Tetap bersama gue Hajara Katsuki dan istri tersayang Lica. Jadi kita mau ngomong apa hari ini, Beb? Kita cepat. Prabowo. Yes. Menurut Ade deh. Ya presiden kita setelah Jokowi nanti. Oh, berarti Ade di tahun 2024 nanti Ade setuju milih Prabowo. Oh jelas. Gak ada pilihan lain selain dia. Menurut Ade. Anies, Ganjar mau dikemanain? Anies geser dulu dikit. Ganjar sebenarnya bisa menjadikan pertimbangan, tapi kan dia presiden juga. Gak mau jadi wakil. Oh, oke, siap. Jadi menurut Ade Ganjar itu lebih bagus jadi wakilnya Bapak Prabowo menurut Ade? Iya. Sama dong kayak saya. Saya juga sangat mendukung ya kalau seandainya Pak Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Karena jujur ya, di tahun 2024 nanti itu sudah waktunya buat Bapak Prabowo jadi presiden. You know kenapa ya? Karena menurut Mas ya, selain beliau itu ketua partai, ketum, tanpa ada campur tangan orang lain. Tanpa ada campur tangan ibu di atas. Ganjar, Anies, itu mereka itu orang-orang yang dipilih oleh partai. Sedangkan Bapak Prabowo tuh pemilik partai langsung. Seharusnya yang ya, kenapa gue bilang seharusnya Bapak Prabowo tuh jadi presiden di tahun 2024? Karena itu sudah waktunya buat beliau. Bahkan Bapak Jokowi saja mendukung Bapak Prabowo untuk jadi presiden. Iya. Selain itu yang beliau itu yang ya, menurut Mas sih cinta banget sama negara ini. Tapi kasihan sih sebenarnya sama Pak Prabowo. Apa? Dia tuh tetap aja setiap dia nyalonkan diri pasti dia digoreng dengan apa namanya? Isu HAM itu. Isu HAM itu. Padahal ya dia tuh tentara kan. Yang namanya tentara itu ketika salah disalahkan, ketika benar baru dihormati. Kan dia gitu. Tapi kan dia ini kan ibaratnya orang yang ngejaga pertahanan negara kita gitu kan. Dia hanya, saat itu kan dia statusnya masih prajurit, hanya menjalankan perintah. Tapi begini loh ya, kalau memang benar Bapak Prabowo melanggar HAM, ya harusnya beliau disidang dong. Tapi ini kan nggak ada itu seperti itu. Ini hanya menurut Mas ini hanya isu ya, hanya isu belaka yang selalu digoreng oleh lawan politik. Jadi maksud gue, stoplah menggunakan HAM untuk bahan kalian menggoreng Bapak Prabowo. Apakah cuma HAM saja satu-satunya senjata kalian untuk para hater di luar sana yang ingin menggoreng Bapak Prabowo? Dengan apalagi itu terkenal tuh yang kata-kata diculik. Udahlah stop menggunakan narasi diculik, HAM dan sebagainya. Biarkan Bapak Prabowo bertarung secara adil dan jujur melawan dua putra terbaik bangsa itu, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar gitu. Kenapa bukan Anies, kenapa bukan Ganjar? Ya karena menurut Mas ya mereka itu sebatas Partai politik. Mereka itu sama-sama gubernur berdua. Sedangkan Bapak Prabowo itu pernah menjadi Menteri Pertahanan di zaman Bapak Jokowi, di zaman salah satu orang terbaik di negeri ini. Bahkan orang terbaik di negeri ini memutuskan untuk cawe-cawe mendukung Bapak Prabowo. Saking beliau itu nggak pengen ada kandidat lain selain Bapak Prabowo. Oke, gimana pendapat Ayang soal cebong kampret? Yang pasti cebong sama kampret bakal unity tahun ini. Bakal bersatu untuk membela Bapak Prabowo. Oh kalau itu mah kita dukung dulu sih ya, tahun-tahun sebelum-sebelumnya dia itu lebih ke Jokowi daripada Prabowo. Tapi karena melihat kualitasnya pemimpin yang dicalonkan, yang ibaratnya yang diusung sama partai politik, jadi semua ya. Adik tuh sekarang lebih memilih Prabowo gitu loh, karena ibaratnya dia lebih sejalan sekarang sama Pak Jokowi gitu, sama presiden kita dia lebih sejalan dan dia sudah bekerja bareng sama Pak Jokowi di eranya Pak Jokowi ini. Otomatis dia paham bagaimana cara Pak Jokowi dan bagaimana kedepannya apa yang diharap sama Pak Jokowi untuk negara kita ke depannya kayak gitu. Intinya yang stop lah buat teman-teman di luar sana, terutama para buzzer-buzzer menggoreng isu soal HAM. Apalagi kalian sekarang mengeluarkan hashtag diculik dan sebagainya, komen di sana kemari soal diculik. Stop lah. Banser ya. Buzzer. Stop lah. Jadi menurut saya itu nggak fair banget kalau kalian di luar sana cuman menggoreng Bapak Prabowo dengan kata-kata HAM, dengan kata-kata diculik. Itu nggak fair banget. Itu menurut saya, kenapa Mas bilang itu nggak fair ya? Karena beliau saat itu yang berstatus prajurit yang ditugaskan oleh komandan yang namanya prajurit
wajib menaati perintah atasan. Dan jikalau beliau benar melanggar HAM, kenapa nggak disidang-sidang sampai sekarang? Itu pertanyaan saya sekarang. Jadi buat teman-teman semuanya, Pak pendukung Bapak Prabowo, udah jangan sampai mau digoreng lagi dengan kata-kata dia itu melanggar HAM, dia itu nanti bakal menculik orang. Stop, it's so fucking impossible. Itu nggak bakal terjadi gitu. I love you Pak Prabowo. Oke. Jadi Mas mau closing begini. Jadi buat teman-teman nih, kalian tahu nggak alasan kenapa kalian sampai detik ini bisa makan enak di rumah? Tahu nggak alasannya? Sampai detik ini kalian bisa keluar ngedate bareng selingkuhan, bareng istri kalian, bareng simpanan kalian. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena ada para pejuang-pejuang itu, yaitu siapa? Tentara. Mereka di luar sana itu menjaga perbatasan kita. Bagaimana mereka tidak makan, tidak tidur. Jauh dari keluarga. Demi membuat kita semuanya safety di sini. Dan kalian masih bingung soal HAM, soal diculik. Kita ini bisa ngomong sebebas ini karena ada mereka di luar sana yang rela mati untuk negara ini. Dan Bapak Prabowo pernah ada di posisi itu saat itu. Yang membuat kita sampai saat ini bisa pergi sekolah, bisa makan, bisa tidur, nyaman. Hidup tentara. Memang betul lah. Intinya pilihlah orang yang seharusnya memang sudah waktunya juga beliau. Sudah waktunya karena juga. Beliau itu sudah mencalonkan diri berapa kali ya? Kalau yang Mas dengar, dia waktu diwawancara sama Najwa Shihab tuh 4 kali sih katanya. Sudah 4 kali gitu kan. Mungkin kemarin-kemarin belum waktunya karena kemarin karakternya beliau tuh masih keras gitu kan. Karena belum pernah melihat pemimpin yang seperti Pak Jokowi dengan hati yang lembut tapi bisa membawa NKRI kita, negara kita tuh jauh lebih berkembang. Ya, bahkan Bapak Prabowo ngomong sama Mbak Najwa Shihab kalau beliau itu banyak belajar politik dari Pak Jokowi. Ya, jadi mungkin sekarang waktunya Pak Prabowo karena sudah belajar banyak dari Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi sendiri sudah mendukung Pak Prabowo. Nah, semoga kedepannya Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin kita. Kalau itu sih harapan kita ya, terserah lah kalian para netizen beranggapan Prabowo itu tidak cocok atau apa. Ini kan kita berhak berpendapat seperti itu. Intinya jangan mau digoreng dengan narasi HAM ataupun nanti diculik. Udah itu narasi paling basi di negara demokrasi ini. Kalau memang beliau benar melanggar HAM, sudah dipanggil kok ke sidang HAM internasional kok. Oke, gue Jara Katsuki. Jangan lupa di subscribe, bagikan video ini, bagikan ke Pak Prabowo kalau kita mendukung beliau. Semangat Pak Prabowo!